Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel, Kolonel Meir Biderman, yang menewaskan bocah Gaza Hin Rajab luka parah akibat serangan drone Hizbullah. Drone berhasil menembus benteng pertahanan Israel. Helikopter mengangkut Kolonel Meir Biderman yang terluka parah. Kolonel Meir Biderman dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di kepala. Evakuasi Biderman dilakukan dengan pengawalan ketat mengingat Biderman merupakan perwira IDF berpangkat tinggi, Komandan Brigade Lapis Baja 401 Israel. Drone Hizbullah menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di antara kawasan Dibel dan Hadata, Lebanon Selatan. Drone menembus pertahanan dan meledak di dalam bangunan juga melukai seorang rekan Biderman. Kolonel Meir Biderman merupakan komandan brigade yang menewaskan Hin Rajab, bocah Gaza berusia 6 tahun yang ditembak ratusan peluru pada 3 Mei 2018. Biderman juga diduga berperan dalam penyerbuan rumah sakit Al-Shifa di Rafah. Dalam siaran televisi, Biderman pernah menyatakan bahwa kekuatan Hizbullah telah melemah. Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini. Usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada global Sumut Flotilla yang menuju Gaza. Tidak hanya menyekap pasukan Israel, bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi global Sumut Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia, Dario Caro Tenuto. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, cioè, addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi. C'è addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Puluhan kapal berlabuh di dekat Iran Selatan di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Presiden Amerika Donald Trump bahkan mengklaim tidak ada satupun kapal yang dapat menembus blokade tersebut. Puluhan kapal dan tanker minyak tetap berlabuh di dekat Bandar Abbas, Iran Selatan, di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang berlangsung di jalur pelayaran penting tersebut.
Marinir Amerika Serikat mencegah dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran yang dicurigai melanggar blokade di Teluk Oman. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tidak satupun kapal yang dapat berhasil menembus blokade Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Trump juga mengancam akan melancarkan serangan lain terhadap Iran sebelum akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengkonfirmasi bahwa Teheran sedang meninjau tanggapan terbaru Washington terhadap kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan yang dimediasi melalui Pakistan. Serangan udara terbaru Israel ke Gaza menargetkan Camp Al-Maghazi. 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, 1 warga tewas sementara beberapa lainnya terluka. Salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai disetrum? Disetrum, iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan di jalur Gaza Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari Zionis Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Nyokap lu, alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina.